Puji Tuhan, pada hari yang indah yang baik ini, kita sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Yesus Tuhan kita yang Maha Kasih, yang tetap menyertai, memelihara, memberi kekuatan, kesehatan buat kita. Bahkan pada hari ini, kita boleh datang menyembah, memuji, memuliakan namanya dalam ibadah yang kita lakukan pada saat ini. Terpuji-pujilah Yesus Tuhan kita dari saat kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat puji buat Tuhan dengan lagu pujian kita, lebih tinggi dari gunung. Lebih luas dari samudra, itulah kasih Tuhan. Karuniai aku akan kasih yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita menyerahkan ibadah kita ini. Kita berdoa mengundang hadirat Tuhan, supaya pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dan jemaat dari daripada terutama nanti hambanya Bapak Guru KP Pandiangan yang menyampaikan kebenaran firman-Nya, nantiasa diberkati oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, untuk senantiasa semuanya ini kita lakukan hanya keagungan puji hormat bagi nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selesai dia pujian kita mau berdoa menyerahkannya semuanya kepada Tuhan. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Mari kita senantiasa angkat puji buat Tuhan dengan lagu pujian kita, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Menyenangkan
Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa atas kasih setia Tuhan dan mengasihi yang kami memelihara hidup kami. Pada saat ini kami Tuhan dihimpun di rumah doa ini untuk memuji, menyembah, memuliakan Namu, dan sebentar lagi dengar sabdamu. Sungguh semuanya oleh karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang melingkupi hidup kami. Terpuji-puji namamu Tuhan. Inilah kami yang datang pada saat ini. Tuhan Yesus, lawat kami Bapa. Biarlah Roh-Mu yang menguasai hati pikiran sehidup kami, supaya benar-benar segala pujian, penyembahan kami, hormat kami berkenan kepada Tuhan, dapat menenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir pada saat memberkati kami, Roh yang melingkupi hati pikiran seluruh kehidupan kami. Terpuji-puji namamu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kehadiran kami pada saat ini datang di tempat ini untuk menyembah, memuji, memuliakan namamu. Biarlah Tuhan memberkati kami, biarlah Tuhan menguasai seluruh kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa pada saat ini bagi sidang jemaat-Mu yang tidak dapat hadir. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan, yaitu bagi saudara-saudara kami pemain musik, Tuhan Yesus Bapa, biarlah Tuhan yang memberkati penuh dengan kuasa-Mu. Begitu juga pun singer, memberkati penuh dengan kuasa-Mu, dan hamba-Mu juga yang mau pujian. Biarlah Tuhan yang senantiasa menguasai, biarlah Roh-Mu mengikuti seluruh kami, sehingga ini kami lakukan hanya keagungan, puji, hormat bagi nama-Mu. Terutama nanti Bapa, firman-Mu yang sebentar lagi akan disampaikan, yaitu hamba-Mu Guru KP Pandiangan. Sebelum hamba-Mu berdiri hari ini, mari Tuhan berkati penuh dengan kuasa-Mu, menugerahkan hikmat yang daripada bagi hamba-Mu. Biarlah Tuhan melingkupi seluruh hamba, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan boleh menguatkan kami, memberkati kami untuk senantiasa mengajar, menasihati kami. Dan kami juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu memampukan kami merenungkan firman-Mu siang malam, terutama melakukan dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, keagungan, kemuliaan hanya milik-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersorak-sorai meninggikan nama Yesus Tuhan kita dengan lagu pujian Lebih Dari Pemenang.
ditahan oleh kasih Yesus Tuhan yang maha baik. Kita tetap bersorak-sorai memuji, meninggikan, memuliakan Yesus Tuhan dengan lagu pujian kita. Biar bumi akan berlalu. Mari kita bangkit berdiri. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. La 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 la, aku cinta Yesus. La 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 la, aku cinta. La 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 la, aku cinta Yesus. La 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 la, aku cinta Yesus. Haleluya. Kita tetap cinta Yesus. Mari kita kembali bersorak-sorai. Kita tinggikan Yesus dengan lagu pujian kita. Bersorak-sorai orang-orang benar. Kita orang-orang dibenarkan oleh Tuhan. Bersorak-sorai pada saat ini. Amin. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Amin. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersukacita. Haleluya. Biarlah kita selalu bersukacita di dalam Yesus. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan senantiasa memberikan persembahan kita. Tetapi sebelum kita memberikan persembahan kita, kita mau berdoa untuk dalam persembahan yang sebentar lagi kita boleh persembahkan. Mari kita angkat puji buat Tuhan yang berpuji. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan
Yesus Tuhan kami. Allah yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kami. Sungguh Tuhan datang membuka tingkat-tingkat langit-Mu untuk mencurahkan berkat bagi kami, sehingga kami senantiasa dicukupkan oleh anugerah kasih Tuhan. Terima kasih, puji syukur bagi-Mu Bapa. Demikian juga pada saat ini Tuhan, kami datang mau mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan. Sebab apa yang kami miliki Tuhan, semuanya bersumber daripada Tuhan. Sebelum kami memberi kepada Tuhan, tolong ya Bapa, jamah hati kami, supaya benar-benar hati kami memberi dengan tulus ikhlas kepada Tuhan. Gerakkan hati kami Tuhan, karena kami bukan memberi kepada manusia, tapi kami memberi kepada Tuhan. Jika kami memberi kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kami, buka tingkat-tingkat langit-Mu untuk mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami boleh kecukupan bahkan berkelimpahan. Itulah janji firman-Mu Tuhan Yesus kepada kami. Terimalah Tuhan segala persembahan yang kami boleh persembahkan sebentar lagi. Segala puji, hormat, keagungan, kemuliaan hanya milik-Mu Bapa. Demikian sebentar hamba-Mu Bapa kami menyampaikan ke firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati dengan kuasa-Mu, berhikmat daripada bagi hamba-Mu Bapa Guru Kepandiangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kita. Mari kita angkat puji buat Tuhan dengan lagu pujian kita, berilah yang baik. Pasti Tuhan akan tetap memberkati kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan senantiasa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hambanya Bapak Guru Kepandiangan. Dan sekaligus nanti mungkin kita dalam doa dan mengakhiri ibadah kita dalam doa berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat puji buat Tuhan dengan lagu pujian kita, bagaikan bejana siap dibentuk.
Puji nama Tuhan. Selamat beribadah kembali dan selamat bertemu buat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau pagi hari ini kita kembali bersama-sama ada hadir di tempat ini untuk memuji Tuhan, dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, karena inilah yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seiringnya berjalan waktu ini tanpa kita sadari bahwa situasi, kondisi, keadaan yang sedang kita hadapi di negeri ini masih dalam keadaan yang begitu lemah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali datang dan kita mau belajar. Kita akan selidiki kebenaran firman Tuhan yang akan menambah iman kita, memperkuat iman kita, supaya kita tidak jatuh, tidak jauh dari Tuhan, tapi kita diberikan oleh Tuhan suatu kekuatan dan menambahkan semangat kepada kita, supaya kehidupan kita benar-benar dipelihara dan dilindungi, dijagai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini, mari kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati kita. Mari kita membuka kitab kita. Kita selidiki, kita hayati, kita nikmati bersama-sama perkataan firman Tuhan ini, yang mana tertulis di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan yang akan hamba bacakan di tengah-tengah kita dan sambil kita ikuti bersama-sama. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti, daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu Saudaraku serta pemuda-pemudi, saat ini dalam situasi kondisi negeri kita ini yang sedang dilanda oleh musibah atau corona ataupun pandemi yang membuat kita semua hampir di dalam keadaan ketakutan. Karena semua kita mengalami bahwa di dalam situasi ini banyak terganggu aktivitas kita, banyak terganggu di dalam kesibukan kita, sehingga kita sedikit berkurang untuk bekerja, bahkan untuk mencari keperluan kebutuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi lewat daripada firman Tuhan saat ini kita boleh belajar di mana pada saat itu bangsa Israel ditimpa oleh kekeringan,
dilanda oleh masalah yang cukup begitu besar, sehingga rakyat Israel mengalami juga penderitaan, bahkan kesulitan di dalam makanan. Kebutuhan keperluan mereka pun tidak menemukan seperti mana yang mereka inginkan. Demikianlah halnya di dalam negeri kita ini. Suatu musibah yang sedang terjadi, tetapi Tuhan tidak tinggal diam untuk kita. Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan apa saja yang perlu di dalam kehidupan kita, apa saja yang menjadi kebutuhan umat-umatnya. Tuhan tidak akan pernah membiarkannya. Kalau Elia dipelihara oleh Tuhan, pada waktu itu di mana bangsa Israel di dalam situasi yang sudah sangat menyedihkan, bahwa mereka termasuk di dalam kekacauan. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memerintahkan kepada Elia supaya dia pergi ke salah satu sungai Kerit, karena Tuhan telah mengatakan bahwa di sana dia nanti akan dipenuhi atau dicukupkan segala kebutuhan dan keperluannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan bagi kita, ada dua pelajaran yang harus kita ambil dari sisi perkataan firman Tuhan yang disampaikan kepada Elia. Yaitu yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan punya cara sendiri untuk mencukupi atau memenuhinya. Artinya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyuruh Elia supaya pergi ke sungai Kerit, dan dia harus tinggal di sana bersembunyi, karena di sana masih ada tempat untuk kebutuhan ataupun makanan minuman yang harus nanti Elia akan konsumsi, atau dia minum ataupun dia makan. Bahkan Tuhan berjanji kepada Elia, Tuhan akan suruh burung-burung, yaitu burung gagak, untuk mengirimkan makanan, daging dan roti kepada Elia. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan tempat di saat-saat di dalam kekeringan pun, kalau kita umat-umat Tuhan benar-benar setia dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan seperti Elia, maka Tuhan akan mempersiapkan, Tuhan akan menyediakan segala keperluan bahkan kebutuhan kita. Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan Elia makan lewat suruhannya. Sekalipun kita di dalam keadaan kekeringan, sekalipun kita di dalam musibah pandemi ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah tinggal diam bagi kita. Tuhan tetap sediakan. Bahkan kita mengalaminya. Tuhan memberikan kepada kita. Sampai saat ini boleh berlalu 8 bulan atau 9 bulan. Semua para umat-umatnya, para jemaatnya, tidak ada satupun yang mengeluh. Karena apa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena Tuhan menyediakan segala keperluan dan mencukupi segala kebutuhan kita. Itulah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dari jauh-jauh sebelum, kalau kita dilihat dengan setia, maka Tuhan akan menyediakan segala perlengkapan. Di mana Elia pada saat itu di dalam ancaman bahaya, tetapi karena Tuhan berbicara kepada Elia, Tuhan pun sungguh menyediakan apa yang menjadi keperluan Elia. Demikianlah kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama ini, Tuhan punya cara sendiri untuk melengkapi segala sesuatu kebutuhan kita. Jadi kita tidak perlu mengeluh, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi dengan syarat kita harus setia dan mau menyembah Dia, mau meminta kepada Dia, berseru, berserah penuh kepada Tuhan. Karena di dalam Dia
segala sesuatu Tuhan siapkan untuk kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya yaitu poin yang kedua yang diberikan Tuhan lewat perkataan firman Tuhan kepada Elia adalah sehat itu lebih utama daripada harta. Kita boleh perhatikan poin yang kedua ini. Sehat itu lebih utama daripada harta. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Tuhan suruh Elia pergi ke Sungai Kerit. Karena apa? Kalau dia bertahan di Israel waktu itu, sebelum dia pergi, maka dia akan mengalami sesuatu kejadian yang menimpa kehidupannya. Mungkin saja dia akan dalam posisi dikejar atau dalam kondisi sakit, akan mengalami musibah kalau dia bertahan di sana. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan punya rencana beda. Kenapa harus dia suruh bersembunyi? Artinya di sini saudaraku, perlu kita di dalam posisi nyaman, perlu kita di dalam posisi sehat. Karena dikatakan itu sehat itu lebih utama daripada harta. Kalau boleh saya ambil, saya perhatikan di dalam keadaan situasi ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita harus disuruh tinggal diam di rumah? Stay at home. Karena Tuhan mengerti. Tuhan tahu kita sejenak berada di rumah. Kita sejenak berhenti di rumah untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Apabila kita semua keluar untuk mencari dan berusaha memperbaiki bisnis kita, memperbaiki ekonomi kita, memperbaiki aset-aset kita. Kalau kita tidak memperhatikan dengan baik-baik, maka oleh karena harta tersebut kita akan dilanda oleh segala sakit penyakit. Tetapi inilah salah satu bukti yang Tuhan kirim kepada kita melalui perkataan ini. Bahwa Tuhan menyembunyikan Elia. Bahwa Tuhan memberikan jalan kepada Elia supaya dia berhenti. Dan tidak pergi kemana-mana. Boleh pergi asal seperlunya saja. Untuk mencari atau melengkapi keperluan dan kebutuhan pada saat itu. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka disuruhlah kita untuk berhenti sejenak, diam di rumah, jangan pergi ke sana kemari, karena di luar sana ada sesuatu yang membuat kita menjadi kena imbas, kena virus, kena penyakit. Maka di sini dikatakan Bapak Ibu Saudaraku serta pemuda-pemudi, kalau bisa kita menjaga kesehatan kita, karena sehat itu adalah harta yang paling utama. Karena sehat itu adalah sesuatu harta yang luar biasa. Bila kita tidak sehat, maka kita tidak bisa pergi kemana-mana. Maka kita akan terbatas aktivitas kita. Maka akan terbatas seluruh pekerjaan kita. Maka disarankan, disampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita hari ini. Elia dijagai, dilindungi Tuhan supaya terhindar. Dia suruh ke Sungai Kerit. Dan yang kedua disuruh untuk bersembunyi, tinggal di rumah dulu sementara. Mari kita tunggu dulu supaya keadaan ini benar-benar kondusif seperti semula. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bersama-sama bagaimana pekerjaan, bagaimana tanggung jawab daripada Elia. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Karena apa? Dia taat akan perintah Tuhan. Apa yang dia dengarkan dia lakukan. Karena Tuhan yang berbicara kepada dia. Demikianlah di tengah-tengah kehidupan kita. Yang sekalipun kita saat ini mungkin di dalam kondisi yang begitu memprihatinkan. Namun bila kita benar-benar percaya, bila kita sungguh-sungguh yakin, Tuhan akan memenuhi, Tuhan akan mencukupkan segala keperluan di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang singkat.
yang boleh hamba sampaikan di tengah-tengah kita pada hari ini. Ada 2 poin tadi supaya kita boleh perhatikan, yaitu Tuhan punya cara sendiri untuk melengkapi segala kebutuhan kita. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehat itu lebih utama daripada harta. Mari kita perhatikan ini, supaya setiap umatnya, jemaatnya, benar-benar dalam perlindungan Tuhan, di dalam pengawasan Tuhan. Di mana Elia, apa yang disampaikan Tuhan kepada dia lakukan, dia kerjakan. Demikianlah kita, anak-anak Tuhan yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya begitu saja. Dipujilah Tuhan, ditinggikanlah, dimuliakanlah namanya pada pagi hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita naikkan pujian kita akan mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian kita, Tuhan Yesus setia. Sahabat kita, dia sahabat kita dalam segala susahku, dalam segala susahku, selalu menghiburku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, setia. Dia sahabat kita, sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku, dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus, dia mengerti bahasa, mengerti bahasa. Tetesan air mata, tetesan air mata, waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, yang selalu mengerti di dalam tetesan air mata kami. Engkau Tuhan boleh memperhatikan kehidupan kami di dalam situasi ini. Engkau tidak pernah membiarkan kami dengan sendirinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan para umat-umat-Mu, sebab Engkau lebih dahulu setia kepada ciptaan-Mu ini. Kami boleh bersyukur Tuhan, Engkau sediakan bagi kami tempat dan waktu, supaya kami dengan sungguh-sungguh memberikan diri kami, menaati Tuhan oleh firman-Mu, seperti mana Elia taat kepada Engkau.
Setiap perkataanmu dia dengarkan ya Bapa. Setiap perkataanmu dia turuti ya Tuhan. Sehingga dia Tuhan terhindar daripada masalah. Sehingga dia terhindar daripada musibah itu. Kalau kami Tuhan datang dengan sungguh-sungguh mengaku di hadapan-Mu Bapa, bahwa Engkau sesungguhnya yang menjadi penyelamat dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap setia akan Engkau juga Tuhan. Bagaimana Engkau memelihara Elia. Dia tidak pernah Tuhan berkekurangan. Engkau berikan, Engkau jagai dia. Sehingga dia terhindar dari segala masalah, kejadian yang terjadi di hadapannya. Demikianlah kehidupan kami akhir-akhir ini Tuhan. Kami boleh lalui situasi ini, pandemi ini ya Bapa. Bulan demi bulan Tuhan, tahap demi tahap Tuhan. Engkau Tuhan jagai kami, bahkan Engkau cukupkan segala keperluan kami. Dan tidak ada satupun di antara umat-Mu yang mengeluh. Tetapi mereka Tuhan bersyukur. Tetapi umat-Mu berterima kasih karena penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan kepada seluruh umat-Mu Rawasari ini ya Bapa. Engkau cukupkan Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau berikan Tuhan apa yang menjadi keperluan kami. Inilah Tuhan pengakuan kami Bapa. Ketika kami mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau Tuhan memperlakukan Elia dengan baik, demikianlah Tuhan baiknya juga Engkau berikan kepada umat-umat-Mu Rawasari. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah acara kami, ibadah kami. Seluruh umat-Mu, bahkan domba-domba-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, mereka telah mengorbankan waktunya Tuhan di tempat ini, supaya mereka Tuhan melakukan di mana talenta yang mereka miliki, mereka persembahkan dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu, para pemuda-pemudi di tempat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menopang kehidupan mereka, mencukupkan segala keperluan mereka. Kalau ada yang belum Tuhan menemukan pekerjaan, kami memohon uluran tangan-Mu. Berikanlah Tuhan pekerjaan atas mereka, supaya mereka tidak akan berkekurangan. Dan mereka setia seperti Elia, di mana Elia mendengarkan firman-Mu. Demikianlah para umat-umat-Mu, terkhusus kepada pemuda-pemudi, mereka akan menemukan, mendapatkan sesuatu yang baru di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah ibadah kami, acara kebaktian umum Sidang Rawasari. Engkau hadir di tengah-tengah kami, telah memimpin kami seluruh di dalam rangkaian acara ini. Engkau Tuhan boleh sediakan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dipujilah Engkau Tuhan. Ditinggikanlah nama-Mu ya Bapa Surgawi pada siang hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita masuk di dalam doa Bapa kami dalam surga. Bapa kami ada dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami ya Tuhan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah atas segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tibalah saatnya kita akan bersalam-salaman sebelum kita pulang. Mari kita angkat puji buat Tuhan dengan lagu pujian kita, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita benar-benar saling mengasihi. Ku kasihi
Puji nama Yesus. Amin.